Bro, akhir tahun 2025 nih. Dan lu tau sendiri, ini momen paling sakral buat para pencari HP murah tapi nggak murahan. Selamat datang di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025. Dan hari ini kita masuk ke kategori yang paling panas, harga 2 jutaan rupiah. Nah, ini dia kelas yang dulunya sering disebut mid-range rasa hemat, atau mid-entry atau apalah istilahnya. Pokoknya kelas yang lumayan seru buat dibahas. Yang menarik, dalam 2 tahun terakhir, standar spek di harga segini naik gila-gilaan. HP 2 jutaan sekarang bukan cuma kenceng, tapi fiturnya makin lengkap. Layar lebih smooth, kamera makin kompeten, baterai badak dan performa yang bisa dipakai nyaman 2-3 tahun ke depan. Minimal kita berharap performa setara Helio G99 ke atas, RAM minimal 8GB, storage 128GB UFS, layar refresh rate tinggi, kamera yang udah beneran bisa diandelin, dan kalau bisa 5G. Kalau ada yang masih 4G, boleh, asal ada kelebihan yang benar-benar menarik. Kalau kalian penasaran sama produknya, link lengkapnya udah gua taruh di bawah. Oke, langsung aja kita mulai. 1. Tecno Pova Core 5G, layar sultan, harga rakyat. Cuy, ini HP yang bikin kelas 2 jutaan kelihatan kayak kelas sultan. Namanya Tecno Pova Core 5G, dan dia datang bawa layar melengkung yang biasanya cuma nongol di HP mahal. Kelihatannya mewah, pegangannya kece, pokoknya cocok buat lo yang pengen tampil beda. Desainnya premium abis dengan layar curve kanan-kiri, tipis, elegan, dan berasa flagship vibes. Tapi ya, layar melengkung tuh rawan gores, jadi lu wajib pasang tempered glass. Layarnya AMOLED Curve 6.78 inch Full HD Plus, refresh rate 144Hz. Brightness-nya 1300 nits, udah aman banget buat luar ruangan. Scroll, halus parah. Nonton film, beningnya gahar. Chipset dan performa, Dimensity 7300 Ultimate. Ini chipset kenceng yang efisien, mirip performanya sama Snapdragon 7S Gen 2. RAM 8GB plus extended, internal 128 atau 256GB. Main ML lancar jaya, Genshin Low Medium masih kepake. Kamera dan video, 64MP plus 2MP formalitas, depan 13MP. Video bisa 4K, lu rekam outdoor, warnanya dapet, detail dapet, buat konten TikTok atau vlog murah meriah, bisa banget. Fitur tambahan, stereo Dolby Atmos, NFC, fingerprint dalam layar, IP64, baterai 5500 mAh, plus fast charge 45W, lengkap fitur bypass charging dan low time mode. Udah kayak HP kelas 5 jutaan. Kekurangannya apa? Layar curve gampang kegores. Kesimpulannya, Pova Core 5G cocok buat lo yang pengen layar mewah, performa ngebut, video 4K dan audio gahar. HP rasa mahal, harga santai cuy. Nomor 2. iQOO Z9X 5G, baterai badak dan performa stabil. Nah cuy, yang satu ini HP yang hidupnya panjang banget, serius. iQOO Z9X 5G ini baterainya gila, performanya stabil, dan cocok buat lu yang butuh HP kerja plus gaming santai tanpa takut ngecas mulu. Desainnya sporty ala iQOO, kelihatan tegas tapi tetap minimalis. Build-nya solid, digenggam enteng walaupun nanti berat karena baterainya gede. Layarnya 6.72 inch Full HD Plus LCD 120Hz. Meski bukan AMOLED, kualitas LCD-nya tajam dan terang sampai 1000 nits. Scroll nyaman, warna lumayan punchy. Chipset dan performa, pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang terkenal irit tapi konsisten. Pilihan RAM 8 atau 12GB, storage 128 atau 256GB. Buat gaming, ML rata kanan, PUBG Smooth, Genshin Low Medium aman. Kamera dan video, kamera 50MP plus 2MP, depan 8MP. Video 4K K30fps plus gyro IIS. Stabil cuy, cocok buat yang suka ngonten sambil jalan. Fitur tambahan, NFC kagak ada tapi ada microSD, IP64, Bluetooth 5.1, baterai 6000 mAh plus 44W fast charging. Tahan lama kayak hubungan fiktif lu sama gebetan.
Kekurangannya apa? Masih LCD dan bobot agak berat karena baterainya segede kulkas mini. Kesimpulannya, iQOO Z9X 5G cocok buat lu yang pengen HP badak, performa adem, video 4K dan screen 120Hz, tapi budget minim. Serbaguna habis. Nomor 3. Infinix Note 50X 5G tahan banting plus chipset kenceng. Nah cuy, sekarang kita masuk ke HP yang berotot, Infinix Note 50X 5G. Ini cocok buat yang hidupnya barbar, HP sering jatuh, sering dipakai outdoor, atau pengen spek kenceng tapi harga tetap jinak. Desainnya kelihatan tebal dan gagah dengan sertifikasi MIT LSTD 810H. Dari goyangan meja sampai jatuh dari kasur, aman cuy, build-nya solid banget. Layarnya 6.67 inch IPS HD Plus 120Hz. Yes, masih HD Plus, tapi refresh rate 120Hz bikin pengalaman scrolling jadi smooth, brightness 672 nits masih kelihatan lah di outdoor. Chipset dan performa, Dimensity 7300 Ultimate. Ini chipset kencang yang biasanya nongkrong di HP 3-4 jutaan. RAM 8GB plus extended 8GB. Multitasking ngebut, gaming ML PUBG mulus. Kamera dan video, kamera 50MP depan 8MP. Yang bikin dia naik level, bisa rekam 4K. Detailnya dapat, dynamic range lumayan, buat harga segini gas banget. Fitur tambahan, baterai 5200 mAh plus 45W fast charging, bypass charging, stereo speaker, AI voice assistant, IP64, build tahan banting. Kekurangannya apa? Resolusi masih HD Plus dan bodi agak berat. Kesimpulannya, Infinix Note 50X 5G cocok buat lo yang butuh HP kuat, performa ngebut, kamera 4K dan baterai gede. Cocok banget buat mahasiswa, kurir, anak lapangan. Keempat, Poco M7 Pro 5G, layar terang ngegas, harga tetap santai. Bro, HP ini tuh ibarat anak kos yang mandiri banget. Poco M7 Pro 5G datang bawa layar gila, performa ngebut, kamera stabil, tapi harganya tetap sopan. Ini Poco banget sih. Desainnya ngotak ala Poco, simple tapi kece. Build kerasa solid, finishing halus, dan bagian belakangnya kelihatan premium. Layar AMOLED 6.67 inci, Full HD Plus 120Hz. Tapi yang bikin gua takjub, brightness-nya 2100 nits. Cuy, ini udah level flagship. Lu nongkrong di bawah matahari juga masih kelihatan jelas. Mantul! Chipset dan performa, Dimensity 7025 Ultra, ngebutnya mirip Snapdragon 7 Gen 1-an. RAM 8GB, internal 256GB. Dipakai gaming kayak ML, PUBG, sampai Honkai, gaspol. Kamera dan video, kamera 50MP dan 2MP formalitas. Tapi 50MP-nya udah dapat OIS. Ini penting buat foto malam biar nggak goyang, kayak hubungan PDKT. Depan 20MP. Video 1080p 30fps, stabil berkat OIS, lumayan buat konten harian. Fitur tambahan, NFC ada, IR Blaster ada, stereo Dolby Atmos, dan HyperOS. Baterai 5110 mAh plus 45W fast charging, lengkap cuy. Kekurangan, slot hybrid sama lensa 2MP itu cuma numpang lewat. Kesimpulan, Poco M7 Pro 5G cocok buat lu yang mau layar super terang, performa kenceng, kamera pakai OIS, tapi harga tetap low profile. Worth it! Nomor 5, Samsung Galaxy A07, raja software di kelas murah. Nah, ini HP yang cocok buat orang yang pengen ketenangan hidup, stabil, aman, dan dukungan software paling panjang se-galaksi. Desain khas Samsung yang simple dan bersih, build-nya solid, nyaman digenggam, finishing rapi, dan bagian belakangnya kelihatan premium. Layar 6.7 inci PLS LCD HD Plus 90Hz. Brightness sekitar 468 nits, buat indoor oke, outdoor ya masih bisa, tapi jangan ngadep matahari langsung lah cuy. Chipset dan performa, Helio G99, ini chipset irit baterai dan stabil abis. RAM 8GB, ROM 256GB plus microSD.
Dipakai harian smooth, gaming ML aman, tapi jangan berharap kejar-kejaran sama HP Dimensity 7 series. Kamera dan video, kamera 50 megapiksel dan 2 megapiksel depan 8 megapiksel. Video 1080p 30 fps, stabil tapi tanpa OIS. Buat video casual aman, buat lari-larian ya goyang dikit. Fitur tambahan, NFC ada, IR Blaster ada, stereo Dolby Atmos, dan Samsung Knox Fold. Ini seriusan keren. Pembaharuan OS dan keamanan sampai 6 tahun. Baterai 5000 mAh plus 25 watt fast charging. Lengkap. Kekurangan, layar cuma HD plus dan cas 18 watt mepet-mepet lambat. Kesimpulan, Samsung A07 cocok buat lu yang mau HP simple, tahan lama, dan software paling panjang di harga 2 jutaan. Tenang dipakai bertahun-tahun. Nomor 6, Tecno Spark 40 Pro Plus, layar sultan dan wireless charging di kelas murah. Coy, ini HP terlalu niat buat harga segini. Spark 40 Pro Plus bawa layar mewah, fitur gokil, dan desain yang cocok buat anak kids. Kayak HP 6 jutaan tapi diskonan 70%. Desainnya cakep parah, layar lengkung bikin kelihatan premium, body ramping, feel-nya enak di tangan. Layar AMOLED Curve 6.18 inci, 1.5K resolution, 144 Hz, dan brightness puncak 4500 nits. Ini layar terterang di kelasnya. Outdoor jam 12 siang masih kebaca jelas. Mantul! Chipset dan performa, Helio G200 ini monster kecil, kencang, responsif, dan enak buat game-game menengah. RAM 8GB plus 8GB extend, storage 128 atau 256GB. Kamera dan video, kamera 50MP depan 13MP, video 1440p 30fps. Detailnya tajam, warna keluar, cocok buat lu yang sering bikin konten. Fitur tambahan, NFC, Dolby Atmos, Freelink mirip Huawei multi-device, IP64. Yang bikin beda banget, wireless charging 30 watt di HP 2 jutaan. Ini bangor sih. Baterai 5200 mAh plus 45 watt fast charging. Kekurangan kamera standar aja, baterai nggak segila pesaingnya. Kesimpulan, Spark 40 Pro Plus cocok buat lu yang mau HP stylish, layar sultan, fitur premium, dan performa ngebut tanpa harus jual ginjal. Nomor 7, Motorola Moto G45 5G. Stabil, adem, si paling lengkap. Nah, ini HP underrated yang sering dilupain padahal fiturnya lengkap banget. Moto G45 5G ini cocok buat lu yang mau pengalaman mulus, stabil, dan bersih tanpa bloatware. Desain minimalis khas Motorola. Simple tapi elegan, build solid, dan ergonomis. Layar 6.5 inci, HD plus 120Hz, brightness 441 nits indoor, 526 nits outdoor. Warnanya lumayan, refresh rate tinggi bikin mulus di scroll. Chipset dan performa, Snapdragon 6S Gen 3, stabil, adem, konsumsi daya irit, RAM 8GB plus boost 8GB, storage 256GB. Antutu sekitar 462 ribuan, cukup buat gaming menengah. Kamera dan video, kamera 50MP plus 2MP makro, depan 16MP. Video 1080p 30fps, stabil, detail oke, dan warna natural. Fitur tambahan, NFC, IP52, stereo Dolby, dan MyUX gestures yang enak dipakai. Baterai 5000 mAh plus 18 watt fast charging. Ini agak lambat ya cuy. Kekurangan, layar masih HD plus dan cas 18 watt mepet-mepet lambat. Kesimpulan, Moto G45 5G cocok buat lu yang mau HP stabil, UI bersih, fitur lengkap, dan performa adem buat harian. Dan itu dia 7 HP terbaik di harga 2 jutaan akhir tahun 2025. Kelihatan kan, masing-masing HP itu punya keunggulan sendiri. Ada yang fokus layar, ada yang fokus performa, ada yang gila-gilaan brightness, ada juga yang tahan banting plus punya sertifikasi IP. Intinya, tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan lo. Lu butuh HP yang baterainya gajah? Ada. Lu gamer? Ada. Lu anak konten butuh kamera stabil? Ada juga. Budget jutaan tuh udah nggak ada alasan lagi buat dapat HP jelek. Mas Ju out!